Oke, balik lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurfal Iskandar. Kali ini saya bakalan ngasih tips scalping ya dari time frame kecil dan sampai ke H1 atau bahkan ke H4. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja ke chartnya ya teman-teman. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan ketika pertama kali melihat market yaitu tandai dulu yang namanya support dan resistennya ya. Support dan resisten terbarunya. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah menandai, oke. Teman-teman bikin plan, oke. Nah, ini cara scalpingnya. Itu bisa dengan pola candle atau misalkan pin bar dan lain-lain, itu teman-teman bisa gunakan, atau mau bahkan ditambahkan dengan indikator itu juga boleh. Nah, nanti saya bakalan rekomendasikan indikator apa aja yang bisa digunakan scalping ya. Nah, untuk sekarang kita perhatikan ini di H1 ya. Kita turunin time frame-nya ke M5, M15. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa si resisten ini, resisten kecilnya ini sudah di breakout. Oke? Sudah di breakout nih. Berarti dia tujuannya ini ke sini. Nah, kalau teman-teman mau scalpingan, teman-teman bisa di daerah sini. Di 18 sampai ke 30 ya. Ini bisa scalpingan bolak-balik. Ini, bolak-balik ini. Atau kalau misalkan teman-teman bingung nih kalau cara menentukan garis resisten dan supportnya, teman-teman gak usah bingung. Teman-teman pakai aja yang namanya, bentar, Bollinger Band aja ya, Bollinger Band. Bentar, ini dihapus dulu. Nah. Oke, nah kita cari Bollinger Band. Nah, ini periodenya cukup 20 aja, oke. Nah, di sini. Nah, dengan Bollinger Band ini, teman-teman gak usah pusing lagi nentuin support dan resisten ya. Karena kalau teman-teman tahu, yang garis upper band ini, yang paling atas disebutnya dengan upper band atau dengan resisten ini ya, resistennya. Dan ini adalah middle band ini adalah fungsinya kayak pivot gitu, jadi garis tengahnya. Nah, dan ini lower band itu sebagai supportnya. Jadi teman-teman ketika harga berada di bawah atau menyentuh, itu teman-teman bisa entry posisi buy. Begitupun sebaliknya ya. Di sini bisa entry sell ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat nih. Nih kita lihat dulu ya. Flashback dulu. Nah, ini banyak banget momen nih. Nih, teman-teman. Di sini ini kalau misalkan si close candle-nya masih di luar ya, di luar nih, misalkan kayak gini. Nah, ini belum boleh open posisi sell. Tapi kapan kita ambil posisi sell-nya? Ketika harganya sudah memasuki Bollinger Band itu ya. Jadi teman-teman bisa ngambil posisi sell di sini. Targetnya nggak usah jauh-jauh ya. Kalau misalkan scalping 2 sampai 3 poin juga udah cukup ya, dengan lot yang ideal gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini bingung nih, misalkan kayak gini. Nah, ini yang disebut dengan jangan dulu open posisi itu ini. Nah, ini ya. Karena harga ini dia close-nya di atas ya. Ketika dia close-nya di bawah baru kita bisa entry. Kalau belum di close-nya di bawah, teman-teman jangan masuk ke posisi. Nah, sekarang nih kayak ini. Ini kan close-nya di sini ya. Close di sini, terus ini masih di tengah-tengah garisnya nih, di pas banget garisnya. Teman-teman jangan dulu open posisi, tapi ketika close candle di sini yang merah ini baru teman-teman entry. Targetnya jangan jauh-jauh, teman-teman bisa padukan dengan yang namanya MA. Kalau saya sih biasanya pakai MA8. Nah, jadi ketika MA-nya kesentuh itu jadi batasan profit teman-teman. Di sini sell, di sini TP ya. Begitupun sama di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman jangan dulu entry buy, oke? Takutnya dia masih ngetrend nih kayak ini nih.
Ini kan close-nya di luar, dia masih bisa naik nih. Ini di dalam gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa entry buy. Targetnya kemana? Sini aja. Ke MA-nya aja. Ya, ke MA-nya aja. Biar nggak ketinggalan momen. Oke. Jadi ketika dia udah, misalkan dia udah naik, harganya udah profit, ya udah kita pasang TP aja di sana. Karena kalau misalkan pas di middle, takutnya, misalkan kita ambil contoh ya, takutnya dia nggak kena, cuma spread aja. Kita ya lihat ya. Mana ya? Nih, teman-teman. Kalau misalkan di middle, takutnya dia nggak ini ya, nggak kena, cuma spread aja, nggak nyentuh. Tapi kalau kita padukan dia tambah MA, itu bakalan aman banget, kena terus. Nah kayak gini ya, misalkan kita ambil posisi buy di sini ya, target kita di mana? Target kita kan di MA ya. Kalau misalkan kita taruh di middle, ini nggak kejauhan ya, kejauhan. Nah makanya kita taruhnya di middle, di middle lagi di MA. Jadi ketika udah menyentuh MA, cut aja, cari aman ya. Yang penting kan kita udah cuan gitu. Itu pun sebaliknya, banyak banget yang ketika nyentuh MA dia mantul lagi ke atas, itu ada ya. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman dengan penggunaan Bollinger Band, mungkin kayak kata teman-teman tuh agak sulit gitu ya, agak rame, boleh dikurangin, atau misalkan teman-teman pakai yang namanya MA tapi periodenya dikecilin. Nah, misalkan kayak ini, periodenya 8 sama 21. Nih, 21. Nah, ini tambah 21. Warnanya jangan lupa diganti. Nah, gini ya. Turunkan time frame-nya H1, M30, M15 juga bisa. Nih. Ketika bersilangan, ngejauh, teman-teman bisa entry. Entry di sini, sell, target 3 atau sampai 2 poin udah kena. Di sini ketika menyentuh lagi, entry lagi teman-teman. SL-nya di mana? Di atas MA yang 21-nya. Ya. Nah, di sini ya. Berarti ketika kita entry di sini, misal gini ya. Misal kita entry di sini nih. Ini kan baru bersilangan, tapi kalau misalkan MA-nya berdekatan kayak gini, ini nggak boleh entry ya. Tapi ketika bersilangan, terus ngasih jarak, baru kita entry di sini, SL-nya di atas ini aja, tipis banget. Teman-teman bisa ambil posisi sell. Ketika nyentuh lagi di sini, teman-teman bisa ambil posisi sell lagi. SL-nya di mana? Di atas MA aja, cukup. Jangan berlebihan, kecuali kalau misalkan udah kelihatan kalau misalkan si MA-nya ini ke breakout ya, kayak gini nih. Ini kan udah ketembus ya, berarti ini tanda-tanda bahwa tren akan berbalik. Yang tadinya kita fokus sell, sekarang ini kita wait and see. Karena kenapa? Karena di sini MA-nya berdekatan ya, teman-teman. Nah, di sini baru bersilangan. Di sini baru bersilangan nih. Di sini bisa teman-teman entry buy ya. Teman-teman bisa entry buy karena di sini baru pertama kalinya disentuh ya. Sentuh SL-nya di mana? Di sini ya, di bawah MA aja. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momen banyak ketika misalkan 3 kali masuk market dengan target 3 poinan, berarti udah $90 gitu. Nah, naikin ke time frame M30, teman-teman menemukan momen lagi gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman jaraknya atau target profitnya teman-teman mau dijauhin, itu teman-teman pakainya H1 atau H4 ya. Kalau di H1 ini masih trennya masih turun, oke. Nah, di H4 pun di H4 ini baru mau bersilangan ke tren turunnya ya. Jadi lihat teman-teman, jadi perhatikan juga. Jadi kalau misalkan MA berada di atas candle, berarti kita fokus sell, oke. Nah, ketika ada candle berada di atas MA,
berarti kita fokusnya buy ya. Nih di H1 ini teman-teman bisa memanfaatkan posisi sell-nya ya, karena ini bersilangan, oke, bersilangan. Lalu di sini disentuh dan turun ya, ini ketika news ya, news hari Jumat kemarin. Di sini ada pembalikan. Nah, di sini kita bisa entry sell di sini ya. SL-nya di sini ini belum kesentuh. Nah, harga balik lagi karena nggak mampu nge-breakout MA21-nya. Gitu, teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih enak lagi scalpingnya, teman-teman cukup gunain candlestick aja. Kalau misalkan ada pola-pola yang angle pink gitu, morning star nih, kayak gini, scalpingan ya. Misalkan di sini kita lihat nih, ini ya, sini kan ada pola morning star ya. Teman-teman bisa entry buy di sini. TP-nya di mana? Ini aja, di resisten aja. Ini kan resisten. Kecuali kalau resistennya ini udah di breakout. Nah, ini kan udah di breakout ya. Dia close candle di atas, di bawah, di atas lagi nih ya. Di sini teman-teman tarik ini ke pembatas atau ini. Nah, teman-teman taruh aja gini. Ya. Nah, di sini ini ada beberapa kali rejection nih. Kalau misalkan pakai break action, ini teman-teman bisa ambil posisi buy di sini ya, gitu. Itu aja mungkin teman-teman ya. Kalau misalkan mau lebih detail lagi, teman-teman bisa hubungi di bawah ini biar kita privat bareng. Oke. Sekian tip dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.